welcome back to Morning Value. Selamat pagi ya sobi semua ya. Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat walafiat juga nih. Baik, mengawali awal pekan ini tentunya kita akan kembali lagi ke Morning Value tentunya dengan pembahasan yang cukup menarik teman-teman ya. Baik seputar teknikal maupun fundamental. Dan tentunya untuk pembahasan kali ini cukup menarik teman-teman karena kita akan bahas salah satu saham yang cukup oke juga nih seperti itu. Nah, tentunya di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Karin. Halo, selamat pagi Karin. Halo Sobi, good morning. Semoga hari ini cerah ya dan IHSG juga cerah ya teman-teman. Amin, baik. Nah, kita mungkin langsung bahas aja nih teman-teman ya untuk tema hari ini ya. Nah, kita kali ini akan membahas JSMR lepas JTT ya. Positifkah untuk sahamnya? Nah, tentunya di sini kita akan coba ulas nih saham JSMR ini apakah cukup oke ataukah bagaimana nanti ke depannya gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh mungkin bisa direview terlebih dahulu Rin untuk IHSG kemarin. Oke, thank you Vina. Sebenarnya kalau teman-teman lihat juga ya untuk IHSG kemarin kan ditutup menguat nih kurang lebih hampir 1%, 0,86% gitu ke level 7.256. Dan pada perdagangan kemarin juga masih disertai dengan net buy asing juga yang masih cukup besar juga di 441 miliar. Dan untuk saham yang paling banyak dibeli oleh asing ada Bank Mandiri, Aman, kemudian BNI, MRT, dan TPIA. Nah, untuk sentimennya cukup bisa dibilang cukup banyak juga ya untuk teman di minggu ini gitu. Salah satunya ada rilisnya data PPI dari AS di besok kalau nggak salah Selasa, dan data ini juga kurang lebih diperkirakan akan meningkat di 0,1% secara month on month ya teman-teman pada bulan Juli 2024 dari yang sebelumnya di 0,2% pada bulan Juni 2024-nya gitu. Dan untuk penurunan dari PPI ini juga berpotensi untuk meningkatkan peluang pemangkasan suku bunga acuan The Fed di September mendatang. Kemudian sentimen lainnya yang akan rilis di hari ini ada rilisnya data new yuan loans di bulan Juli yang diperkirakan sebesar 450 miliar yuan ya teman-teman, dibandingkan sebelumnya di 2,13 triliun yuan gitu teman-teman. Kemudian untuk dari domestik sendiri adanya realisasi pertumbuhan penjualan retail yang naik ke 2,7% secara year on year di bulan Juni dari sebelumnya di 2,1% secara year on year di bulan Mei gitu. Nah, untuk hari ini sendiri IHSG diperkirakan akan berpotensi koreksi terbatas, kurang lebih menunggu data inflasi dari US yang akan rilis nanti. Nah, untuk supportnya ada di level 7.200 sampai 7.230. Resistennya di level 7.270 sampai 7.300. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Thank you banget nih Karin untuk review IHSG-nya. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih pembahasan utama kita yaitu kita bahas JSMR, teman-teman. Nah, di sini JSMR akan lepas JTT nih. JTT itu apa sih? Nah, tentunya JTT ini adalah merupakan anak usaha JSMR ya, teman-teman, yaitu adalah tol Trans Jawa teman-teman. Dan di sini memang kemarin itu Trans Jawa Tol ini dia mengoperatorkan 13 ruas jalan tol ya teman-teman ya. Tentunya kita akan melihat positifkah untuk sahamnya nih ketika JSMR di sini akan lepas JTT-nya. Nah, mungkin langsung dibahas aja nih Rin. Oke, thank you Lutfi. Nah, mungkin boleh langsung ditampilkan ke slide-nya. Mungkin sebelum kita bahas dari JTT-nya, kita akan bahas dari sektor hasil resultnya dulu teman-teman. Nah, di hasil result di kuartal 2 2024, JSMR sendiri mencatatkan pendapatan yang naik juga di 16% secara kuartalan ke 4,9 triliun nih teman-teman. Ini cukup signifikan untuk kenaikannya. Kemudian dengan pendapatan di luar konstruksi di first half 2024-nya itu sebesar 9,1 triliun atau naik 30% secara year on year. Dan hal ini juga sejalan dengan estimasi kami dan konsensus juga. Kemudian kalau kita lihat dari sisi EBITDA-nya kalau kita bandingkan di kuartal 1 2024-nya itu kan sebesar 3,4 triliun atau naik di 23% secara kuartalan. Dengan EBITDA di first half 2024-nya itu sebesar 6,1 triliun atau naik 48% secara year on year. Dan hal ini juga sejalan dengan estimasi kami juga, namun memang di atas estimasi konsensus. Jadi memang lebih baik juga nih dari perkiraan teman-teman. Kemudian kalau kita bandingkan juga dari laba bersihnya di first Q 2024-nya di sebesar 1,8 triliun atau 201% secara kuartalan. Ini sangat signifikan juga ya teman-teman, sehingga untuk laba bersih intinya di first half 2024-nya itu sebesar 2,3 triliun atau 104% secara year on year. Dan hal ini juga secara signifikan di atas estimasi kami dan konsensus juga. Jadi memang overall kalau kita lihat untuk hasil result untuk JSMR sendiri ini masih di luar di atas estimasi konsensus maupun kita gitu BNI Sekuritas. Nah, untuk hal ini sendiri disebabkan oleh total beban pajak penghasilan yang positif juga sebesar 265 miliar. Kurang lebih untuk hal ini juga menyebabkan penambahan beban pajak tangguhan sebesar 637,5 miliar
pada first half 2024-nya. Jadi hal ini juga tidak termasuk dampak dari pajak yang satu kalinya di second Q 2024. Jadi kurang lebih untuk net profit intinya yang di luar dari konstruksi itu sebesar 1,1 triliun atau 86% secara kuartalan. Dengan net profit inti di first half 2024-nya itu sebesar 1,7 triliun atau 52% secara year on year dan masih di atas estimasi kami dan konsensus juga. Dan kurang lebih di akhir first half 2024-nya untuk total utang dari JSMR ini sebesar 70,7 triliun dengan net gearing-nya ini sebesar 1,58 kali sesuai dengan ekspektasi kami. Kalau kita lihat juga dari sisi kinerja operasionalnya ini memang cukup kuat gitu untuk JSMR juga teman-teman di first half 2024. Dimana untuk dari EBITDA di selain konstruksi itu sebesar 3,4 triliun atau naik 23% secara kuartalan di second half 2024-nya gitu. Dengan EBITDA di first half 2024-nya sebesar 6,1 triliun atau naik 48% secara year on year. Dan hal ini juga sejalan dengan estimasi kami juga dan di atas estimasi dari konsensus. Kemudian kalau kita lihat dari hasil second Q 2024-nya untuk net profit intinya juga sendiri ini naik 86% secara kuartalan. Dengan net profit inti di first half 2024-nya itu sebesar 1,7 triliun atau naik 52% secara year on year. Dan hal ini juga di atas estimasi kami dan konsensus juga. Jadi kurang lebih memang kalau kita lihat dari hasil result terbaru dari JSMR, ini kurang lebih mengalami kenaikan juga yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan estimasi kami dan di atas estimasi konsensus. Jadi kurang lebih memang untuk hasil resultnya ini masih cukup baik ya, cukup oke gitu untuk JSMR-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, keren. Thank you banget nih Rin ya. Wah, bagus juga ya teman-temannya karena hasil resultnya kalau misalnya kita perhatikan di sini tuh di atas estimasi konsensus. Dan kalau kita lihat lagi ya memang untuk net profit secara on year-nya ini ya, ini naik signifikan nih sekitar 170% ya teman-teman ya secara year on year-nya. Nah, kalau untuk forecast-nya sendiri kira-kira gimana Rin? Oke, nah untuk forecast-nya mungkin teman-teman juga bisa langsung dilihat di slide selanjutnya. Nah untuk forecast sendiri kalau kita lihat ya untuk JSMR sendiri ini menaikkan panduan pendapatannya ini kurang lebih menjadi 17% secara year on year pada full year 2024 forecast-nya. Naik dari 15 sampai 17% secara year on year di sebelumnya gitu. Jadi terlepas dari revisi ini kami memang percaya juga bahwa memang panduan untuk JSMR sendiri masih konservatif dibandingkan dengan estimasi kami yang sebesar 28% secara year on year. Dan untuk dari sisi total pendapatannya di first half 2024 ini tumbuh 30% secara year on year, termasuk dampak dari rekonsolidasi dari 3 ruas tol yang sebelumnya dimiliki oleh RDPT gitu. Selain itu di second half 2024-nya secara forecast kami juga memperkirakan adanya pertumbuhan pendapatan akan tetap kuat juga di 18% secara year on year meskipun memang lebih rendah dibandingkan di second half 2024-nya karena kan di di first half 2024-nya. Karena kalau kita lihat memang di first half 2024-nya itu kan kenaikan pendapatannya cukup signifikan gitu teman-teman. Dan untuk ketiga ruas jalan tol ini juga akan dibeli kembali dari RDPT yang telah direalisasikan pada Agustus 2023 tahun kemarin. Dan untuk salah satu pendorong utama dari pertumbuhan pendapatan di second half 2024 forecast-nya ini diperkirakan akan berasal dari salah satu dari jalan tol Japek dengan kenaikan 9% secara half of half karena dampak dari penyesuaian tarif khusus selama setengah tahun. Kemudian untuk rata-rata 35%-nya lebih tinggi di jalan tol Japeknya yang diimplementasikan pada 9 Maret kemarin gitu. Jadi kalau kita lihat memang secara umum kami juga masih memperkirakan adanya peningkatan volume transaksi lebih lanjut juga di second half 2024 forecast-nya dengan peningkatan untuk 8% secara half of half dan 4% secara year on year-nya gitu. Dan hal ini juga menyusul pemulihan volume transaksi di 3% secara kuartal pada second Q 2024-nya untuk dari sisi JSMR-nya. Untuk salah satu asumsi pertumbuhannya ini dari volume transaksi di full year 2024 forecast, kami tetap sebesar 3% secara year on year, sejalan dengan panduan dari perusahaan juga atau dari JSMR juga. Kemudian kalau untuk estimasi dari net profit inti di full year 2024 sampai 2026 forecast-nya ini kurang lebih sebesar 19 sampai 30% gitu teman-teman. Dan memang kalau kita lihat kami sendiri masih sedikit menurunkan untuk dari total pendapatan usahanya di full year 2024 sampai 2026 forecast-nya ini kurang lebih 1% per tahun ya. Jadi hal ini juga mencerminkan dampak dari eliminasi dari pendapatan usaha non jalan tol juga untuk jasa layanan seperti biaya operasional dan pemeliharaan.
kemudian yang disediakan untuk 3 ruas tol yang dibeli kembali dari RDPT-nya. Kemudian di sisi lain kami juga menurunkan total beban pajaknya pajak penghasilan untuk full year 2024 sampai 2026 forecast-nya itu sebesar 3 sampai 71% secara per tahun lah gitu. Karena memang untuk perubahan metode amortisasi untuk pelaporan pajaknya kan menghasilkan peningkatan laba dalam waktu dekat juga. Jadi untuk di second half 2024 forecast-nya ini kami masih menetapkan tarif pajak penghasilan untuk secara total sebesar 25% untuk laba sebelum pajak dan 25% per tahun pada full year 2025 sampai 2026 forecast-nya. Sebelumnya kalau kita lihat juga dari total tarif pajak penghasilannya itu kan untuk full year 2024 sampai 2026 forecast-nya itu sebesar 30 sampai 36% per tahun lah terhadap laba sebelum pajaknya. Jadi kurang lebih untuk di second half 2024 forecast dan seterusnya untuk penambahan pajak tangguhan ini hanya akan berasal dari selisih metode pembukuan imbalan kerja. Kemudian ini juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan dampak dari selisih metode pembukuan amortisasi sebelumnya. Jadi kurang lebih untuk forecast-nya kurang lebih untuk dari sisi JSMR masih akan diperkirakan tumbuh ya secara full ya 2024 forecast sampai 2026 forecast-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Thank you Karin. Jadi secara overall ini masih cukup oke ya teman-teman ya untuk JSMR sendiri dan diperkirakan masih akan tumbuh. Nah, kalau kita lihat dari share ownership-nya sendiri gimana nih Rin? Apakah ada sentimen yang terbaru juga nih selain itu nih untuk JSMR sendiri? Oke. Nah, teman-teman kalau kita lihat dari sisi ownership-nya ya memang mungkin kelihatan juga di slide-nya. Dari sisi share ownership-nya ini memang paling banyak dari sisi domestic insti yang terus menambah kepemilikan juga dibandingkan dengan foreign insti yang terus mengulangi kepemilikannya juga. Tapi selain itu mungkin sentimen lainnya itu kan salah satunya dari penjualan saham JTT sendiri yang sudah dibahas sesuai tema ya teman-teman. Dan hal ini juga kurang lebih akan menghasilkan pendapatan yang menurut estimasi kami. Nah kalau kita lihat memang dari tanggal 1 Juli kemarin ya di 2024 itu kan JSMR itu menandatangani perjanjian CSPA dan CSSA untuk mendivestasikan total 35% saham di JTT dengan total dana brutonya ini kurang lebih 15,75 triliun gitu. Dan jumlah ini juga termasuk 2,5 triliun dari penerbitan saham baru. Nah, untuk dari sisi grup JSMR juga kurang lebih akan mendapatkan hak atas pendapatan sebesar 250 miliar jika penyesuaian tarif yang diusulkan untuk JAPEK disetujui oleh pemerintah. Dan untuk transaksi ini juga mengimplikasikan PBV 2,1 kali dari nilai buku JTT pada akhir tahun 2023 setelah rekonsolidasi 3 ruas tol yang dibeli kembali dari RDPT-nya. Dan untuk PBV 2,6 kali ini sebelum pembelian kembali yang lebih tinggi dibandingkan dengan total valuasi PBV JSMR saat ini. Kemudian untuk JSMR sendiri memperkirakan sales purchase agreement-nya ini untuk transaksi ini akan terjadi pada September mendatang atau di September 2024. Jadi jika transaksi ini terrealisasi, kami memperkirakan JSMR akan dapat melakukan deleveraging hingga 12 triliun rupiah gitu. Dan hal ini didasarkan pada asumsi pendapatan kotor juga setelah pajak untuk capital gain dan porsi hasil kerjasama sebesar 450 miliarnya. Sementara untuk dari sisi beban pajaknya ini dapat meningkat sebesar 201 miliar rupiah per tahun akibat pengurangan dari beban bunganya. Hal ini juga kurang lebih disebabkan dibandingkan dengan pengurangan hak minoritas di JTT sebesar 530 miliar per tahun untuk full year 2024 sampai 2026 forecast. Dan berdasarkan hal ini kami juga memperkirakan adanya transaksi ini akan menambah laba. Jadi kurang lebih memang dampaknya bisa diperkirakan akan positif juga nih teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Thank you banget ya Rin ya. Nah itu dia teman-teman, mungkin udah dibahas secara lengkap dari Karina untuk forecast-nya, lalu juga dari hasil result-nya, dan juga mungkin beberapa sentimen dan juga katalis tadi yang mungkin sudah disampaikan oleh Karina. Nah mungkin nggak lengkap kalau misalnya kita nggak lengkapi dengan valuasinya nih. Kira-kira untuk valuasinya sendiri untuk JSMR gimana nih Rin? Oke, nah sebenarnya kalau kita lihat selain kevaluasi ya sebenarnya ada sentimen lain juga ya teman-teman untuk dari JSMR sendiri. Bahwa memang ada potensi penurunan suku bunga juga ya yang akan berdampak positif bagi saham JSMR nih. Karena memang untuk 58% dari pinjaman bank ini didasarkan pada suku bunga yang mengambang gitu. Dan selain itu sebagian besar pinjaman dengan suku bunga tetap akan jatuh tempo pada full year 2026 forecast yang dapat menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pembiayaan kembali dengan suku bunga yang lebih rendah jika tren penurunan suku bunga berlanjut.
Jadi kurang lebih kami menegaskan untuk menegakkan kembali untuk pandangan positif kami terhadap JSMR dengan target price yang lebih tinggi juga. Jadi kurang lebih kami juga menaikkan target price-nya juga nih teman-teman. Mungkin boleh tampilkan di slide yang terakhir. Kurang lebih untuk target price secara fundamental itu di level 6.900 dan saat ini berdasarkan dari forward EV EBITDA di 12 month sebesar 9,1 kali atau 0,8 kali di bawah rata-rata LT-nya. Kami juga memperkirakan CAGR untuk net profit inti ini sebesar 21% untuk full year 2023 sampai 2026 forecast-nya. Jadi kurang lebih untuk selain itu, untuk JSMR juga terus mempertahankan belanja modal atau CAPEX-nya tidak lebih dari 10 triliun per tahun ke depan. Jadi hal ini juga sejalan dengan perkiraan kami. Sementara itu untuk kami sendiri memperkirakan untuk DPR akan kembali normal di 20-30% ya teman-teman per tahun untuk ke depannya. Untuk katalis potensial lainnya ini untuk saham ini termasuk integrasi tarif tol JOR 2 dan realisasi kompensasi tarif tahap terakhir di tol Trans Jawanya. Jadi kurang lebih memang masih ada target price secara fundamental itu di level 6.900, jadi masih cukup tinggi dibandingkan dibandingkan target price yang sebelumnya. Dan kurang lebih kalau kita lihat untuk secara teknikalnya juga, nanti dulu ya, mungkin aku sedikit lihat dulu sebentar. Kalau nggak salah itu memang untuk JSMR sendiri kemarin secara short term tren secara teknikal ya itu uptrend ya teman-teman. Jadi dengan harga yang nah kalau kita lihat memang untuk sebelumnya kan sempat downtrend juga ya secara short term. Tapi setelah itu mulai naik lagi dari level 4.690. Mungkin boleh ditampilkan untuk secara teknikalnya. Sampai sekarang di level 5.475. Ini kenaikannya juga lumayan tinggi ya kalau kita lihat untuk JSMR. Padahal ini baru berapa bulan, dari bulan Juni kurang lebih ya. Udah naik hampir 16%-an ya. Bahkan sempat nyentuh di level 5.590-an gitu untuk JSMR-nya. Jadi kalau kita lihat untuk tren kenaikan yang secara short term ini ya, kalau kita lihat secara indikator teknikal juga sebenarnya masih ada potensi buat dia naik lagi gitu secara teknikal ya teman-teman. Nah mungkin kalau kita lihat untuk next resistance-nya untuk JSMR itu balik lagi ke kemarin itu ditutup di level 5.475. Kemudian untuk resistance selanjutnya itu bisa balik lagi ke level 5.550 sampai 5.600. Itu untuk untuk resistance short term-nya. Kemudian untuk supportnya itu kurang lebih bisa perhatikan di bawah level 5.325. Jadi kurang lebih untuk tren kenaikan dari JSMR ini masih cukup menarik ya untuk teman-teman koleksi juga nih. Apalagi secara indikator teknikalnya juga ya masih menunjukkan tanda-tanda untuk melanjutkan penguatannya atau rebound lagi. Karena kalau kita lihat untuk akumulasi beli di hari kemarin juga masih cukup lumayan banyak ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu sih kalau untuk secara fundamental maupun teknikal dari saham JSMR-nya. Oke, siap. Thank you banget Kak Rini. Udah dibahas saham JSMR secara lengkap ya, dari forecast, result, dan juga secara valuasi, bahkan juga dari sisi teknikalnya juga. Nah, mungkin aku next mau bahas pertanyaan-pertanyaan dulu nih dari sobat investor yang sudah masuk di sosial media kita tentunya. Nah, di sini aku akan bahas saham ACES, AVIE, NTP, PTRO, dan TCPI. Wah, Pak Kakang Dudi ini banyak banget ya Pak ya untuk koleksi sahamnya Pak. Di sini akan saya bantu jawab ya Pak. Dan untuk ACES-nya kalau misal kita perhatikan di sini dia ada tendensi buat rebound ya, karena kalau misal kita perhatikan dia di sini ada hammer ya di lower atau di oversold-nya, yang artinya dia tendensi buat rebound hari ini. Dan rebound-nya itu at least dia akan coba naik terlebih dahulu di sini ke 745 ya, ke 745, dan akan cukup bagus kalau misalnya dia tutup gap di 760 gitu ya. Ini kalau misalnya tutup gap ke 760 dia akan tendensi buat naik lebih tinggi. Jadi at least dia resistnya ke 745 sampai dengan 760 terlebih dahulu. Itu untuk ACES-nya. Dan untuk supportnya itu bisa diperhatikan di 715 ya. Kalau misalnya di 715-nya diperhatikan, kalau misalnya 715-nya break, nah dia ada tendensi dia bakal turun lagi ke 680 Pak. Itu untuk ACES-nya. Dan untuk AVIA, nah, kalau untuk AVIA dia kemarin sudah rebound dan juga di sini sudah berhasil break resist, yang artinya dia di sini ada tendensi lagi buat naik lagi. Naiknya itu ke 482 Pak. Ya, ke 482 terlebih dahulu untuk resistnya. Ya,
tapi dia terlebih dahulu ke 474 dulu baru ke 482 nih karena memang kemarin dia sempat nyentuh ke 474 tapi akhirnya nggak berhasil break ya. Karena ini salah satu resistance kuatnya juga akhirnya dia kemarin tutup turun. Tapi kalau 474-nya break di sini dia akan coba ke 482. Itu untuk Avia-nya. Kalau untuk supportnya mungkin bisa diperhatikan di sini 462 sampai dengan 456 ya. Itu untuk Avia secara short term, Pak. Lalu ada INTP. Nah, untuk INTP-nya juga di sini ada tendensi dia untuk rebound lagi ya. Untuk rebound-nya itu at least dia ke sini akan ke supportnya akan ke 7.200 terlebih dahulu Pak, ke 7.200 sampai dengan 7.350 secara short term ya. Karena kalau misalnya kita lihat di sini ada tanda hammer lagi nih, yang artinya dia ada tendensi ada rebound hari ini. Apalagi di secara indikator dia juga sudah oversold gitu ya. Tapi mungkin kita lihat dari sisi volumenya dulu, karena kemarin volumenya udah cukup lemah. Mudah-mudahan volume hijaunya sekarang cukup kuat juga untuk NTP. Dan untuk supportnya itu mungkin bisa diperhatikan di level 6.850 ya. Kalau misalnya itu break, dia ada tendensi lagi buat balik ke 6.625 gitu. Itu untuk ENTP-nya Pak. Lalu ada PTRO. Nah, PTRO di sini dia akan cukup oke kalau misalnya dia break resist di 8.025 ya. Kalau 8.025-nya di sini itu hanya 8.025 betul. Kalau 8.025-nya di sini di break, dia ada tendensi buat naik lagi at least di sini ke 8.400 sampai dengan di sini 8.600 ya. 8.625 itu untuk resistnya, dan untuk supportnya perhatikan kalau misalnya dia di sini break di 7.475 ya. Kalau itu break dia akan tendensi buat balik lagi ke 7.075 seperti itu Pak. Itu untuk PTRO-nya. Lalu ada TCPI. Nah, untuk TCPI di sini dia memang ada tendensi buat rebound, tapi memang balik lagi ya. Di sini dia ada uji resist terlebih dahulu. Resist kuatnya itu dia ada di sini di 7575. Nah, kalau misalnya 7575-nya dia break, dia ada tendensi buat naik ke at least untuk short term itu ke 7725 dulu, Pak. Kalau 7725-nya break lagi, nah ini baru dia bisa naik ke 8025 atau ke 8000 seperti itu. Tapi perhatikan support. Dia support kuatnya itu ada di 7.200. Kalau misalnya turun atau break di 7.200, dia ada tendensi buat ke 6.900 lagi. Seperti itu Pak. Itu untuk beberapa atau 5 saham yang tadi sudah disebutkan ya oleh Bapak Kakang Dudi. ACES, Avia, INTP, PTRO, dan juga TCPI. Nah mungkin next Karin mau bahas apa nih Rin? Oke. Nah mungkin selanjutnya aku mau nanya, mau jawab pertanyaan dari Pak Wi terkait ISAT dibawa turun atau naik mau stock split. Karena kan sebenarnya kalau aku lihat ya, untuk stock split dari ISAT itu kan rencananya 1:4 kalau nggak salah ya, tapi itu masih belum diputuskan gitu. Nanti nunggu RUU PSLB di September ya kalau nggak salah. Tapi kalau aku lihat secara teknikal ya, sebenarnya ini masih ada potensi buat dia koreksi dulu ya sebenarnya kalau untuk ISAT. Kalau kita lihat dari indikatornya. Jadi kurang lebih investor juga udah pada jualan sih 2 hari kemarin ya. Nah untuk next supportnya kemudian dia akan uji supportnya itu di sekitaran level 10.075 sampai 9.950 sih. Kalau itu untuk secara short term untuk supportnya. Ya paling kalau memang dia kuat di atas level 10.200 dia bisa rebound lagi kurang lebih sampai ke 10.500. Tapi kayaknya untuk short term dia akan lebih ke koreksi dulu sih. Kurang lebih seperti itu kalau untuk ISAT-nya. Dan kalau nggak salah secara fundamental target price itu masih di kisaran 14.500 ya. Tapi mungkin ini juga nggak menutup kemungkinan nanti akan ada perubahan target price juga mengenai adanya stock split nanti yang akan diputuskan setelah RUU PSLB di September ya kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Thank you Rin. Nah, ada lagi nggak Rin? Kira-kira mau dibahas Rin? Nah, kemudian di sini Pegas belum lepas dari 16.620 dari Pak Agus. Iya, sebenarnya kalau untuk Pegas ya dia resisten kuatnya itu di kisaran 1.620 ya, itu udah resisten kuatnya. Bahkan setelah di 1.600-an dia malah kembali koreksi lagi ke 1.500-an. Tapi kalau kita lihat secara teknikal ya sebenarnya masih ada potensi dia buat lanjut rebound lagi, mungkin lebih ke arah terbatas. Uji next resistance-nya di mana? Di level 1.595 sampai 1.610 dulu.
Dan baik lagi sebenarnya kalau dia kuat di atas level 1620 atau 1630, dia masih bisa break resist lagi, mungkin nextnya ke 1640-an, tapi kayaknya masih belum cukup kuat dari level tembus di 1620-an ya kalau untuk pegasnya. Jadi paling kalau punya di harga tinggi mungkin bisa average buy lagi pas harganya udah di bawah atau buy on support, tapi mungkin kalau yang baru mau masuk mungkin bisa spekulatif atau buy on weakness ya mungkin. Next resistnya tadi balik lagi ke 1595 sampai 1610 sih kalau untuk pegasnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Thank you, Rin. Nah, mungkin nextnya aku di sini mau bahas dari Ibu Priscilla Pare. Di sini mohon bantu review SMGA dan juga ASA-nya. Nah, mungkin di sini aku bahas ASA-nya terlebih dahulu ya, Bu ya, karena kalau SMGA-nya kayaknya masih belum terlalu menarik. Nah, kalau sedangkan dari ASA-nya sendiri di sini dia ada tendensi buat kuat lagi sih, Bu, tapi dia lebih ke uji resist ya. Uji resistnya itu di 755, Bu. Kalau misalnya 755-nya di sini diberi sama dia ada tendensi buat naik lebih tinggi lagi gitu ya. Next mungkin bisa ke 770 sampai dengan di sini 815 itu adalah tahapan resistnya. Tapi kalau misalnya di sini dia break support kuatnya itu ada di 7020. Kalau 7020-nya di break, Bu, ini ada tendensi dia buat balik lagi ke supportnya itu ke 705 dan cut loss kalau misalnya turun di bawah 705-nya ya, Bu ya. Karena dia ada tendensi buat balik lagi mungkin ke di sini 615-an. Itu untuk ASA-nya. Lalu untuk SMGA-nya, nah, kalau untuk SMGA-nya di sini memang dia masih cenderung sideways ya. Di sini dalam 4 hari perdagangan dia masih sideways di atas 82. At least kalau misalnya di atas 82 dia masih bergerak di atas itu, dia masih cukup oke, Bu. Setidaknya dia harus break terlebih dahulu di 86 ya. Kalau 86-nya di break dia ada tendensi buat naik lagi ke 89 sampai dengan di sini 93. Kalau misal dia turun di bawah 82, mendingan di cut loss dulu, Bu. Karena potensi dia akan turun lagi ke 77-nya, Bu. Ya, bahkan dia bisa turun lagi sampai dengan ke 72. Itu ya. Itu untuk SMGA dan juga untuk ASA-nya. Semoga terjawab ya, Ibu Priscilla. Nah, mungkin nextnya Karin mau bahas apa lagi, Rin? Oke, nextnya di sini aku mau bahas dari pertanyaan dari Kak Utomo Teguh terkait peluang arah Indofood secara teknikal gimana, Kak? Nah, untuk Indofood sendiri kalau kita lihat secara teknikal memang dia lebih ke arah downtrend ya untuk trennya gitu. Apalagi dia juga sempat ada gap down juga nih dari level 6.500 sampai di 6.150-an, kurang lebih hampir 5%-an. Tapi setelah itu dia malah sideways untuk pergerakannya, dia reboundnya ini lebih ke arah terbatas, kemudian lanjut koreksi lagi yang cukup lama juga. Dan kalau kita lihat lagi itu lebih ke arah sideways. Apalagi dia sempat ada gap down lagi nih, bahkan sebelum dia berhasil tutup gap up-nya itu, dia malah ada gap down lagi ke level 5.950. Tapi kalau kita lihat dari indikator ya secara teknikal, sebenarnya masih ada potensi dia buat lanjut naik lagi nih. Atau ke next resistnya itu kurang lebih sampai di level 6.300 sampai 6.350 sih kalau untuk itu ya. Untuk 6.300 sampai 6.380 untuk 6.375 untuk Indofood ya secara short term, secara teknikalnya. Nah, untuk supportnya bisa perhatikan di level 6.150. Better kalau udah di bawah 6.150 mungkin lebih ke arah cut loss dulu kali ya, karena mungkin khawatirnya dia akan lanjut bergerak sideways lagi atau koreksinya lebih dalam lagi gitu. Oke, thank you, Rin. Itu untuk INDF-nya ya. Iya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Bapak Johannes Gianto, Rin. Mohon review untuk TPMTL-nya nih. Nah, ini tadi juga mau aku bahas nih setelah Indofood. Iya. Nah, kalau untuk MTEL-nya sebenarnya kalau kita lihat kan trennya cukup naik ya, teman-teman. Setelah downtrend yang cukup lama, kemudian MTEL itu berhasil buat rebound lagi nih untuk naik lagi. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau untuk secara fundamental kita nggak cover ya untuk MTEL. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan teknikal malah setelah dia kuat di level 700 ya, dia malah bergeraknya lebih ke arah sideways, dan bahkan sekarang untuk saat ini potensinya akan koreksi dulu nih untuk MTEL. Kurang lebih koreksinya kemana mungkin teman-teman yang udah punya atau bisa sell on high atau bisa cut loss dulu nih kalau harganya udah turun di bawah 665 ya, karena khawatirnya dia akan lanjut koreksi lagi sampai di supportnya itu di yang terjauhnya di 555. Tapi at least dia support pertamanya selain tadi di 665 ya, support keduanya itu di kisaran level 645 sih. Jadi kalau udah di bawah 655 mungkin bisa di cut loss, dan kalau udah di 645 mungkin lebih ke arah wait and see dulu ya, karena khawatirnya dia akan lanjut koreksi lagi gitu. Kurang lebih seperti itu untuk MTEL. Oke, thank you, Rin. Nah, di sini mungkin aku terakhir mau bahas saham
dari Quirina ya. Di sini ada GJTL, Parda sama Pani. Nah, di sini aku bahas GJTL juga ya. Nah, di sini kalau misal kita lihat GJTL kemarin juga kan di trading idea kita sempat kita rekomendasiin juga ya di pagi hari. Jadi dia memang resist kuatnya itu ada di 12.20 nih untuk GJTL-nya. Tapi akhirnya ketika dia naik ke 12.20 dia turun lagi ya, dan akhirnya tutup di 11.80. Tapi kalau misal kita lihat di sini dia secara trennya masih uptrend ya dalam 4 hari, yang artinya dan dia juga masih di atas support kuatnya itu di 11.55. Nah, at least kalau misalnya dia masih kuat di atas 11.55, dia ada tendensi lagi buat naik nih teman-teman. Bisa balik lagi ke 12.20, dan bahkan kalau misalnya 12.30-nya di break, ini ada tendensi dibuat buat dia naik lebih tinggi lagi. Ya mungkin secara historical dia bisa naik ke 12.70. Nah, itu untuk GJTL-nya. Dan untuk supportnya tadi jaga support kuatnya ada di 11.55. Kalau misalnya itu break, at least bisa turun sampai dengan 11.35. Itu untuk GJTL-nya. Lalu untuk Pardanya di sini PRDA ya. PRDA-nya di sini dia kemarin sempat downtrend juga ya, dari harga 3.500-an sekarang ada di 3.200. Nah, tapi kalau dia di sini masih cukup oke kalau misalnya dia masih di atas 3.200 ya. Ibu ya, karena kalau misalnya kita lihat 3.200 ini salah satu support kuatnya dia. Kalau misalnya dia masih di atas 3.200, at least dia masih ada potensi buat kuat lagi atau buat balik naik lagi. Tapi perhatikan kalau misalnya di sini 3.200 ya di break ya, at least di sini juga 3.150-nya di break, dia ada tendensi buat balik lagi ke supportnya itu mungkin di sini ke 2.980 gitu. Itu untuk PRDA-nya ya. Dan lalu yang terakhir ada Pani nih. Paninya di sini dia masih uptrend ya Bu ya, karena dari secara indikator dia masih cukup oke, sama kayak GJTL tadi. Dia ada tendensi buat naik ke 5.425 sampai dengan di sini ke 5.500, dia masih ada Bu, seperti itu. Dan perhatikan juga untuk supportnya mungkin di level di sini 5.250. Kalau 5.250 ini di break, nah at least dia akan turun lagi ke support kuatnya itu ke 5.125 gitu ya Bu ya. Itu untuk Pani, jadi kecenderungannya masih bisa naik lagi. Gitu. Itu untuk Pani, PRDA dan juga GJTL ya Bu ya. Semoga terjawab untuk pertanyaannya. Dah, mungkin itu aja Sobi untuk sesi Morning Invest View kali ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan mungkin yang belum bisa terjawab. Tapi jangan khawatir karena setelah ini kita ada sesi live trading bersama Cifani dan juga Mas Kevin. Jadi untuk kalian semua yang memiliki pertanyaan seputar analisa teknikal maupun fundamental, dan tentunya nanti bisa ditanyakan di sana gitu ya. Karena waktunya cukup panjang, sekitar 1,5 jam tuh. Lumayan teman-teman untuk tektokan trading dan juga nanya-nanya mengenai teknikal sahamnya ya. Mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa terus saksikan Morning Invest View dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8.15 sampai dengan 8.45 pagi hanya di sosial media BNI Sekuritas. Saya Muhammad Tufi Permana dan juga Karina pamit undur diri dan selamat beraktivitas. Thank you.
Recording in progress. Recording stopped.